Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika membahas mengenai nafsu dan syahwat, banyak dari kita yang masih awam langsung melemparkan kata sange, porno, dan kata-kata sumpah serapah lainnya. Tak heran, ada banyak informasi mengenai seksualitas yang kita skip karena dianggap sangat tabu dan membuat kita malu membahasnya. Selama ini, kita tahu jika prialah yang memiliki dorongan seksual lebih tinggi. Tapi pernahkah Anda terpikir jika wanita juga memiliki hasrat seksual yang tak kalah barbarnya? Seperti apa ciri-ciri fisik wanita yang sange menurut medis? Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengontrol libido yang semakin melejit? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Syahwat bukanlah hal tercela. Bukan pula hal yang perlu dijadikan jenaka. Ketika seseorang mulai merasa malu dengan pembahasan syahwat, maka mulai saat ini, mari kita tekan tombol off untuk perasaan malu tersebut. Sebab dengan memahami syahwat, kita belajar tentang bagaimana Allah menitipkan suatu fitrah kepada tubuh kita. Syahwat adalah keinginan atau dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk meraih sesuatu yang membuat dia senang. Dan hal tersebut tak melulu soal seks. Bisa juga materi, kedudukan, dan popularitas yang selama ini tak bisa dipungkiri, disenangi oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak lelaki, harta yang tidak terbilang lagi berlipat ganda dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik." Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 14. Allah sepertinya sengaja memperindah syahwat agar hubungan sesama manusia bisa terus berlanjut. Hingga akhirnya lahirlah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surah Al-Furqan, ayat 74. Garis seks bagi pria dan wanita dalam Islam dipandang setara dalam agama Islam. Seorang pria memiliki hak atas tubuhnya, seorang wanita pun demikian. Saat telah menikah, mereka juga diberikan kebebasan yang sama untuk memiliki perasaan cinta serta menyalurkan hasrat seksual tersebut. Allah berfirman, "Dan di antara bukti-bukti kemahabesaran Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan untukmu dari entitasmu sendiri pasangan, agar kamu menjadi tenteram. Dan Dia menjadikan di antara kamu saling mencinta dan merahmati. Hal itu seharusnya menjadi renungan bagi orang-orang yang berpikir." Al-Quran, Surah Al-Rum, ayat 21. Ketika perasaan semakin bergelora, Islam tidak mencaci perbuatan tersebut, namun memang harus dilampiaskan pada jalan yang benar. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Sa'ad Al-Ma'ad, hasrat libido harus dikeluarkan agar tidak membahayakan tubuh. Dalam ilmu medis, baik pria maupun wanita, daya tarik seksual dan rangsangan bisa dengan mudah terjadi. Setiap orang memiliki nafsu atau libido yang berbeda dan tak bisa disamaratakan. Terkadang, tak ada angin, tak ada hujan, seseorang tiba-tiba mulai terangsang. Bahkan ketika akan melakukan apapun, banyak pria dan wanita bisa menjadi sangean. Hal ini tidak seharusnya menjadi aib. Hormon menjadi salah satu kunci berubahnya libido atau tingkatan nafsu seseorang. Terkadang rangsangan tersebut bisa dipengaruhi oleh kelenjar testosteron dalam tubuh manusia. Selain hormon, faktor makanan pun juga bisa meningkatkan gairah seseorang. Jadi perasaan tersebut sebenarnya tak datang begitu saja. Tak hanya itu, ketika mendekati waktu datang bulan, gejolak seorang wanita juga semakin melonjak. Karena gairah seksual meningkat, maka peluang reproduksi juga ikut meningkat. Selain itu, pada area kewanitaan terdapat klitoris, vagina, serta uretra yang saling berkumpul. Pada saat kandung kemih penuh, ada kemungkinan bahwa hal ini juga bisa menekan bagian sensitif ini, sehingga seseorang mengalami rangsangan. Selama ini, banyak narasi yang mengatakan jika pria lebih sangean dan memikirkan seks dibanding wanita. Dalam Islam beberapa orang juga mengaitkannya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 2. Jika diamati, ayat tersebut menyebutkan perempuan yang berzina terlebih dahulu dibanding kata laki-laki yang berzina. Sementara itu, menurut Ibnu Muflih, dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ia memberikan gambaran dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa wanita menikmati kelezatan hubungan badan 99 kali lelaki. Dalam riwayat lain, syahwat wanita 99 kali syahwat lelaki. Hanya Allah menutupi mereka dengan rasa malu. Namun kesahihan hadis ini dipertanyakan. Hanya saja Ibnu Qayyim menjelaskan dalam I'lamul Muwaqqi'in, jika syahwat terbit dari sifat hararah, darah panas, dan jelas hararah laki-laki lebih kuat dibandingkan wanita. Hanya saja karena wanita itu longgar, tidak berkegiatan dan tidak terpancing untuk melepaskan syahwatnya, maka kekuatan syahwatnya saat berhubungan menguasainya dan tidak ada yang menghalanginya. Bahkan saat berhubungan, hatinya kosong sehingga bisa fokus melampiaskannya. Namun ternyata, sebuah survei dari The Sydney Morning menemukan bahwa wanita juga memiliki hasrat yang sama, bahkan sedikit lebih tinggi dibanding pria. Beberapa ciri wanita yang dianggap memiliki libido tinggi bisa diketahui dari tampilan fisiknya. Dr. Boyke menjelaskan jika wanita tersebut lebih berbulu, gairah seksualnya pun dianggap lebih tinggi. Sebuah penemuan baru yang dipimpin oleh Stephen Arnouki dari Nipissing University di Ontario, Kanada, juga pernah meneliti peran a high facial width to height ratio. Dan tahukah Anda, jika ternyata dua dari penelitian tersebut, terkuaklah fakta jika wajah mereka lebih pendek, lebih lebar, dan lebih persegi, dorongan seksnya juga bisa lebih tinggi. Hal senada juga dijelaskan dalam jurnal berjudul How the Shape and Size of Your Face Relates to Your Sexuality. Beberapa pendapat supranatural juga menyebutkan hal yang senada, namun lebih lengkap, seperti memiliki bibir tebal, leher bergaris, badan berbungkuk, kaki jenjang sebagai ciri wanita sangean. Namun belum ada penelitian lebih lanjut tentang ciri-ciri ini sehingga tak bisa dijadikan acuan. Adu paling sange bukanlah hal yang seharusnya menjadi aib bagi seseorang, baik itu wanita ataupun pria. Hal terpenting yang harus mereka tanamkan sebagai umat muslim adalah cara untuk menjaga syahwat tersebut agar terlampiaskan sesuai jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalannya adalah dengan pernikahan. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagaikan perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, apakah kamu juga masuk dalam ciri-ciri wanita tadi? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.